Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ahmad Rizal yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Aji Wicaksono dengan NIM 2100011048. Saya dari kelas E mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang asuransi. Dari yang saya ketahui sendiri, asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami resiko di masa yang akan datang, di mana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung. Nah, selanjutnya ada manfaat dari asuransi sendiri. Memberikan proteksi pada hal yang tidak diinginkan, mulai dari kehilangan atau kerusakan akibat berbagai hal. Manfaatnya jelas, bisa memberikan rasa tenang pada sisi finansial jika sewaktu-waktu hal yang tidak diinginkan ini terjadi pada kendaraan atau barang yang kamu punya. Selanjutnya ada jenis-jenis asuransi. Yang pertama ada asuransi kendaraan bermotor, asuransi properti, asuransi kecelakaan diri, asuransi kredit, asuransi usaha uang dan harta benda. Selanjutnya ada perusahaan asuransi terbaik, telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Informasi yang diberikan transparan, mempunyai jaringan internasional, memberikan manfaat perlindungan yang menyeluruh. Perusahaan bisa menjawab kebutuhan peserta asuransi atau pengguna. Dan yang terakhir adalah tidak memberikan penawaran produk yang berlebihan. Selanjutnya ada sejarah asuransi di Indonesia yang saya ketahui. Perusahaan asuransi pertama di Indonesia sendiri ternyata didirikan oleh orang Belanda pada tanggal 18 Januari 1943 di Jakarta. Perusahaan ini bergerak di bidang perkebunan dan perdagangan. Selanjutnya ada asuransi syariah. Asuransi syariah ini adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara para pemegang polis atau peserta yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana terbaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah atau agama. Nah, hal yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional sendiri adalah yang paling utama adalah dari konsep pengelolaannya. Jika proteksi syariah memiliki konsep pengelolaan sharing risk, sedangkan asuransi konvensional atau non syariah menggunakan transfer risk. Selanjutnya ada unsur-unsur yang terdapat pada asuransi non syariah atau konvensional. 1. Insured atau pihak tertanggung. Definisi dari unsur yang pertama ini adalah seseorang atau badan organisasi yang berjanji untuk membayar sejumlah uang atau yang biasa disebut premi kepada pihak penanggung. Yang kedua adalah insure atau pihak penanggung. Sesuai dengan definisinya, maka unsur yang kedua ini adalah badan atau lembaga atau organisasi tertentu yang dalam skema perjanjian akan membayarkan sejumlah uang atau biasa disebut sebagai uang santunan atau penggantian, baik secara berangsur-angsur ataupun secara tunai atau sekaligus. Yang ketiga adalah objek asuransi. Unsur yang ketiga ini meliputi antara lain benda, hak dan kepentingan yang melekat pada benda tersebut, hal yang terkait dengan nyawa, bagian tubuh atau termasuk kesehatan. Yang ketiga adalah peristiwa asuransi. Secara definitif, unsur keempat ini bisa dijabarkan sebagai satu peristiwa tidak pasti atau evenement yang mengancam objek asuransi dan di dalamnya terjadi persetujuan antara pihak insur dan insured sehingga menjadi satu perbuatan hukum berupa kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang terakhir adalah masa tunggu. Banyak orang yang berpikir asuransi bisa langsung dipakai. Sebenarnya misalnya bila mendaftar hari ini, maka besok bila ada kecelakaan akan terganti oleh asuransi. Kemudian
ada contoh kasus yang saya pahami sebagai berikut. Misalnya ada seorang yang telah mengikuti sebuah program asuransi kesehatan yang jadi produk sebuah perusahaan asuransi tertentu. Setiap bulan harus membayar asuransi premi sesuai dengan jumlah yang disepakati kepada pihak asuransi tersebut. Hingga pada suatu ketika pengguna asuransi menderita suatu penyakit yang mengharuskan untuk dioperasi, untuk menjalankan operasi tersebut, estimasi biaya yang harus dikeluarkan berkisar antara semisal 90 juta. Sebagai peserta asuransi kesehatan, mengajukan klaim kepada pihak perusahaan asuransi di mana dia mengikuti programnya. Berikutnya, pihak perusahaan asuransi akan meliti sesuai dengan skema perjanjian pengajuan klaim yang ada dan selanjutnya ke tahap pembayaran. Bila syarat dan ketentuan dari polis sesuai dengan permohonan pengajuan klaim, maka asuransi akan menanggung biaya sesuai dengan jaminan yang ada di polis. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan yang saya pahami dari asuransi sendiri tersebut. Maka mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.